Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pengujian perangkat lunak pertemuan ke-10. Kali ini kita akan membahas tentang manual testing dan automation testing. Namun sebelumnya mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai materi hari ini, kita review dulu materi minggu lalu ya, terkait dengan SDLC atau Software Testing Lifecycle. Ada 6 tahap. Yang pertama adalah requirement analysis, yang kedua adalah test planning, yang ketiga adalah test case development, yang keempat adalah test environment setup, yang kelima adalah test execution, dan yang keenam adalah test closure. Nah, seperti yang kita telah pelajari minggu lalu ya, bahwa pada tahap yang pertama, requirement analysis ini adalah tahap untuk memahami requirement dari perangkat lunak tersebut. Kemudian dalam tahap requirement analysis ini juga diperlukan analisis terhadap metode apa yang akan kita gunakan untuk melaksanakan testing, apakah menggunakan manual testing atau automation testing. Oleh sebab itu, kita pada kesempatan hari ini akan mempelajari tentang dua tipe software testing yang paling umum, yang paling utama, yaitu adalah manual testing dan automation testing. Secara garis besar, manual testing adalah pengujian perangkat lunak yang dilakukan secara manual tanpa menggunakan bantuan otomasi. Jadi manual testing ini adalah pengujian yang dilakukan oleh manusia secara manual. Sedangkan automation testing adalah pengujian perangkat lunak yang dilakukan secara otomatis menggunakan alat bantu, tools, ataupun script uji. Jadi proses testing dilaksanakan secara otomatis. Nah, kelebihan dari automation testing ini adalah bahwa script testing yang dibuat itu dapat digunakan berulang kali. Jadi kita cukup membuat script test sekali, namun penggunaannya dapat digunakan berkali-kali. Baik, secara detail kita bahas satu persatu, mulai dari manual testing. Pertanyaannya adalah, apakah manual testing itu masih dibutuhkan di zaman sekarang? Nah, ini hari ini saya mengakses jobstreet.com ya, ini. Kemudian kita search manual tester. Ternyata ada 148 lowongan yang membutuhkan software tester manual. Nah, pertanyaannya, mengapa sih kok kita masih memerlukan manual testing? Padahal kan ini zaman modern ya, di mana semuanya serba otomatis, tapi kenapa masih membutuhkan manual testing? Jawabannya adalah tidak semua testing dapat dilakukan secara otomatis, karena yang namanya keahlian manusia itu tidak semuanya bisa kita otomatisasi, karena di situ ada intuisi, ada seni, ya. Ada juga insting yang itu sulit untuk diduplikasi pada alat-alat otomatis. Kemudian manual testing dapat melakukan pengujian software sebagai perspektif end user. Artinya apa? Pada saat kita menjalankan manual testing, kita dapat merasakan bagaimana rasanya menggunakan software tersebut sebagai perspektif pengguna. Sedangkan kalau kita memilih menggunakan automation testing, si alat otomasi itu tidak bisa merasakan bagaimana perasaan user ketika menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian hal lain yaitu yang menjadi pertimbangan yaitu adalah dari sisi strategi testing yang mempertimbangkan biaya, mempertimbangkan waktu, dan mempertimbangkan perubahan requirement dari software tersebut. Jika misalnya biayanya terbatas, maka manual testing bisa menjadi alternatif karena relatif lebih murah dibandingkan dengan automation testing. Kemudian dari sisi waktu, memang manual testing ini lebih lama dibandingkan dengan automation testing. Dan dari sisi requirement, manual testing ini sangat cocok ketika requirement dari sebuah software itu berubah dengan cepat dan berubah setiap saat. Kelebihan manual testing yang pertama adalah dengan metode
manual testing kita tidak membutuhkan pengetahuan tentang pemrograman. Jadi manual testing adalah metode yang paling mudah dipelajari untuk junior software tester. Yang kedua adalah penguji berinteraksi dengan perangkat lunak secara langsung. Nah, ini juga menjadi kelebihan dari manual testing ya, sehingga penguji dapat merasakan user interface dari aplikasi tersebut secara nyata. Yang ketiga adalah dapat digunakan untuk menguji desain user interface yang berubah secara dinamis. Jadi ketika desain dari aplikasi tersebut berubah, maka ya pengujian manual tetap bisa dilaksanakan tanpa perlu merubah test script ya, karena memang tidak menggunakan test script. Kemudian yang keempat adalah hemat biaya atau low cost investment. Dan yang terakhir adalah mudah beradaptasi terhadap perubahan requirement. Seperti yang kita tahu ya, seringkali ada software-software yang perubahannya itu sangat cepat. Karena misalnya tuntutan bisnis, tuntutan kompetisi, ataupun hal-hal lainnya. Jadi, jika menggunakan manual testing, maka manual testing ini lebih dapat beradaptasi terhadap perubahan requirement dibandingkan dengan automation testing. Kekurangan manual testing, yang pertama membutuhkan SDM yang banyak. Karena segala sesuatunya dikerjakan secara manual, jadi ya wajar ya jika butuh banyak SDM ya. Apalagi dalam melaksanakan testing ini, seringkali kita perlu melaksanakan suatu test case yang sama dilaksanakan berulang kali. Kenapa? Karena kan kemarin kita sudah belajar tentang defect report ya. Ketika defect itu ditemukan, kemudian diperbaiki, kemudian dites lagi, ketika masih ada defect lagi, diperbaiki lagi, dan gitu terus berulang kali. Jadi ada kemungkinan di mana test case dijalankan berulang kali. Sehingga butuh banyak SDM ya, karena segalanya dikerjakan secara manual. Yang kedua yaitu butuh waktu yang lama, ya tadi ya. Karena mengerjakannya secara manual, maka waktunya ya jadi lama. Kemudian yang ketiga, penguji mengembangkan kasus uji berdasarkan keterampilan dan pengalaman penguji. Nah, jadi ketika kita memilih menggunakan manual testing, kualitas dari pengujian yang dilakukan itu sangat bergantung pada skill testernya. Ketika manual testernya sangat berpengalaman, ya bisa jadi meskipun dengan manual testing, tapi kualitasnya tetap bagus. Tapi ketika testernya kurang berpengalaman, maka bisa jadi hasil testingnya tidak maksimal. Kemudian kelemahan yang selanjutnya yaitu kasus uji tidak dapat digunakan lagi. Nah, jadi ketika kita mau melaksanakan perulangan kasus uji, kita harus melakukan hal tersebut berulang kali. Kelemahan yang selanjutnya yaitu perlu mengembangkan kasus uji terpisah untuk setiap perangkat lunak yang baru. Kalau menggunakan automation testing, ketika kita membuat script automation testing, kita bisa menggunakan script tersebut untuk beberapa aplikasi yang berbeda, tapi kalau menggunakan manual testing, hal ini tidak mungkin dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu tidak memberikan pengujian pada semua aspek pengujian. Jadi kalau kita memilih manual testing, itu tidak mungkin kita dapat menguji seluruh aspek pengujian. Misalnya apa? Misalnya kita mau menguji performance suatu software. Nah, dalam menguji performance suatu software ini kan kita perlu melakukan simulasi testing di mana seolah-olah software tersebut digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Nah, kalau manual testing gimana caranya? Membuat seolah-olah software tersebut dapat diakses banyak orang dalam waktu bersamaan. Apakah kita harus menggunakan banyak SDM? Namun jika menggunakan automation testing, hal tersebut dapat mudah dilakukan yaitu dengan menggunakan tools ya. Kapan manual testing diterapkan? Ada 3 contoh teknik testing yang ini sebaiknya atau mungkin lebih tepat jika menggunakan manual testing. Yang pertama exploratory testing, yang kedua usability testing atau user experience testing, dan yang ketiga adalah ad hoc testing. Exploratory testing adalah pengujian yang dilakukan ketika requirement
dari sebuah perangkat lunak itu tidak ada atau tidak ditemukan. Maka hal yang dilakukan adalah menjelajahi semua kemungkinan yang ada dalam aplikasi tersebut. Nah, karena kita harus menjelajahi semua kemungkinan dari aplikasi tersebut, maka ini disebut sebagai exploratory testing. Nah, pada saat melaksanakan exploratory testing, ini tentu saja kita membutuhkan tester yang kreatif, membutuhkan kemampuan analisis dan pengalaman, sehingga akan sangat sulit jika exploratory testing ini dilakukan secara otomatis. Yang kedua adalah usability testing atau user experience testing. Dalam melakukan user experience testing, hal ini membutuhkan intuisi dari seorang pengguna atau user sebagai manusia. Nah, hal ini sangat sulit jika dilakukan dengan otomatis. Karena apa? Nah, bagaimana caranya kita mengukur user friendly sebuah aplikasi jika hal itu dilaksanakan secara otomatis menggunakan mesin? Tentu akan sulit ya. Jadi, manual testing ini sangat cocok digunakan ketika kita melaksanakan user experience testing untuk mengukur seberapa user friendly sebuah aplikasi. Dan yang ketiga adalah ad hoc testing. Ad hoc testing adalah pengujian random ya. Jadi pengujian yang dilakukan secara acak untuk menguji bagian tertentu dari sebuah software, dan itu dilaksanakan tidak berurutan dan itu random ya. Jadi ad hoc testing ini dilakukan pengujian secara random pada bagian-bagian software sehingga tidak mungkin atau sulit dilakukan oleh automation testing. Beberapa tools untuk melaksanakan manual testing diantaranya adalah Jira dan Bugzilla. Nah, Jira ini adalah alat untuk melaksanakan manajemen proyek selama pengujian perangkat lunak dan juga pelacakan masalah dalam melaksanakan pengujian perangkat lunak. Nah, Jira ini adalah tools yang open source dan paling sering digunakan ketika melaksanakan manual testing. Yang kedua adalah Bugzilla. Ini adalah mirip seperti Jira ya. Namun ini lebih jarang digunakan dibandingkan Jira. Selanjutnya, jenis testing yang kedua yaitu automation testing. Automation testing adalah proses pengujian yang dilaksanakan secara otomatis menggunakan tools ataupun script test. Tujuan dari pengujian otomatis adalah untuk mengurangi kasus pengujian manual. Jadi tidak untuk menghilangkan manual testing, namun gimana caranya agar manual testing ini dapat dikurangi jumlahnya. Maka digunakanlah automation testing. Umumnya automation testing digunakan untuk melakukan pengujian yang berulang. Dan seringkali automation testing digunakan untuk menguji fitur-fitur yang seringkali digunakan oleh banyak user dalam waktu yang bersamaan. Misalnya saja dalam hal sistem informasi akademik ya, fitur untuk melihat nilai itu kan sering sekali diakses oleh banyak mahasiswa dalam waktu bersamaan. Maka hal ini perlu atau sebaiknya menggunakan automation testing untuk mengujinya. Mengapa perlu automation testing? Yang pertama adalah karena reusable atau dapat digunakan kembali. Kemudian konsistensi, meminimalisir human error, yang dapat dijalankan kapanpun dan dimanapun 24 jam. Kemudian lebih cepat dan lebih awal dalam mendeteksi bug, sehingga lebih cepat juga untuk diperbaikinya. Kemudian membutuhkan lebih sedikit sumber daya manusia. Kapan sebaiknya menggunakan automation testing? Untuk proyek yang besar dan kritis atau penting ya. Misalnya saja untuk proyek software pada pesawat terbang atau untuk proyek kesehatan, maka hal itu adalah hal yang kritis dan besar, maka sebaiknya menggunakan automation testing. Kemudian untuk proyek yang membutuhkan pengujian di area yang sama secara berkala atau berulang kali. Misalnya
e-commerce ya. E-commerce itu kan penggunaannya lama ya, dalam waktu yang lama, dan kadang-kadang juga menambah fitur atau mengurangi fitur, namun tidak terlalu sering kan ya. Maka itu sebaiknya juga menggunakan automation testing. Dan requirement yang tidak sering berubah, ini juga sebaiknya menggunakan automation testing. Nah, kemudian ketika pengujian itu membutuhkan banyak pengguna yang virtual atau seolah-olah diakses oleh banyak orang bersamaan, maka itu juga sebaiknya menggunakan automation testing. Kemudian dari sisi ketersediaan waktu, dana, dan juga sumber daya manusia. Nah, ketika waktunya terburu-buru namun dananya sangat besar, nah bisa kita menggunakan automation testing sebagai alternatif agar lebih cepat dalam melaksanakan testing. Kelebihan automation testing yang pertama yaitu lebih cepat, lebih mudah jika dibutuhkan pengujian yang sama secara berulang kali, dapat digunakan kembali atau reusable, kemudian reliable atau dapat diandalkan karena sangat meminimalkan human error. Selanjutnya lebih komprehensif karena dapat mencakup semua kasus uji. Dan yang terakhir tidak membutuhkan banyak SDM. Ya, seringkali ketika kita melaksanakan suatu pekerjaan dan menggunakan banyak sumber daya manusia, itu kadang-kadang seringkali rawan terjadinya konflik antar anggota dari proyek tersebut ya. Maka ini sangat bagus ketika menggunakan automation testing, SDM-nya sedikit, sehingga meminimalisir miskomunikasi dan lain sebagainya. Kekurangan automation testing, yang pertama membutuhkan SDM dengan skill yang tinggi. Jadi SDM-nya tidak banyak, cukup sedikit saja, tapi masing-masing manusianya harus memiliki skill yang tinggi. Kemudian yang kedua membutuhkan alat testing yang berkualitas tinggi. Nah, kadang-kadang juga tidak gratis ya, harus berbayar. Kemudian test maintenance mahal dan perlu melaksanakan debugging segera. Nah, automation testing ini kan proses menjalankan test case dengan otomatis dan secara berurutan ya. Misalnya kita sudah membuat script test dari case yang pertama sampai case yang ke-1000. Tiba-tiba di case yang ke-100 ditemukan error atau defect ya. Maka error di case yang 100 itu harus segera diperbaiki. Kenapa? Karena kalau tidak, si automation testing ini tidak bisa menjalankan testing untuk yang ke 101 dan kesekian dan seterusnya sampai ke yang 1000. Maka ketika menggunakan automation testing, proses debugging ini sangat diprioritaskan ya. Nah, tantangan-tantangan ketika kita memilih automation testing yang biasa sering kita hadapi di antaranya ya, yang pertama kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam menjalankan automation testing. Kemudian pemilihan alat automation testing yang tepat. Dan yang ketiga adalah biaya investasi yang mahal. Dan yang keempat adalah miskomunikasi dan kurangnya kolaborasi antar tim pengembang dan penguji. Beberapa software testing tools yang bisa kita gunakan dalam automation testing. Untuk functional testing, kita bisa menggunakan Selenium, Sikuli, AutoIt. Dan untuk non-functional testing, kita bisa menggunakan JMeter dan Neolud. JMeter ini digunakan untuk mengukur performance testing pada web, dan Neolud digunakan untuk web dan mobile application. Secara garis besar, ini adalah perbedaan antara manual testing dan automation testing. Pertama, dari user interface. Manual testing menjamin bahwa suatu perangkat lunak tersebut itu adalah user friendly. Namun ketika menggunakan automation testing, ini tidak ada jaminan bahwa user interface-nya adalah user friendly. Yang dijamin hanyalah user interface tersebut berjalan sesuai dengan mestinya atau berjalan sebagaimana dengan fungsi yang seharusnya. Namun apakah tata letaknya user friendly atau tidak, itu tidak dijamin oleh si automation testing. Kemudian dari time testing,
bahwa manual testing ini membutuhkan waktu yang lama, sedangkan jika menggunakan automation testing, ini dapat dilakukan testing secara lebih cepat. Dari sisi akurasi, maka manual testing ini kurang akurat ya, sedangkan automation testing ini lebih akurat. Dari sisi reliability, manual testing kurang reliable dan automation testing lebih reliable. Dari sisi kemampuan programming, maka manual testing tidak membutuhkan kemampuan programming, sedangkan pada automation testing sangat membutuhkan kemampuan programming. Dari budget, manual testing tidak terlalu mahal di awal, namun bisa jadi nanti ketika softwarenya itu banyak testingnya, maka bisa jadi akhirnya jadi mahal. Sedangkan untuk automation testing, budget di awal mahal, namun bisa jadi ketika kita hitung untuk jangka panjangnya, bisa jadi ini menjadi lebih murah. Investment cost, manual testing lebih murah dan automation testing lebih mahal. Bagaimana terhadap perubahan interface? Maka manual testing tidak mengalami kendala atau tidak bermasalah terhadap perubahan interface, sedangkan metode automation testing ini membutuhkan perubahan script jika terjadi perubahan interface. Nah, sekian dari saya. Banyak salah, mohon maaf. Jika ada pertanyaan terkait materi pada hari ini, silakan dituliskan di komentar. Kita bahas atau kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.